Baturan semua, dulur-dulur. Nah ini kita masukkan nih ponakan nih. Jadi sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bilang dari hadis dari baginda Nabi SAW. Kata beliau, Rasul bersabda, jadi la hasada illa fisnatain. Jadi kita ini, kata Nabi, nggak boleh hasad. Hasad itu iri dengki ya. Karena hasad itu, iri dengki itu haram. Tapi nggak boleh kita iri dengki kecuali pada dua kelompok, illa fisnatain. Pertama adalah kelompok atau lelaki atau manusia yang Allah berikan Quran, ilmu Quran, dan pagi dan malam ilmu itu dia amalkan atau dia baca, dia tegakkan, dia amalkan. Jadi diberi Quran oleh Allah Ta'ala, ilmu Quran. Nah dengan ilmu itu dia tegakkan siang atau malam. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang banyak ilmu, misalnya dia bergelar S1, S2, S3, kalau dia pelit, hanya mengurung diri dalam sangkar emas ibadah, ritual ibadah, nggak usah iri, nggak usah diomong, nggak usah dibahas. Berarti udah selesai hidupnya, nggak usah. Karena nggak ada yang jadi magnet. Tapi kalau dia walaupun cuma S1 atau bahkan S2, S3, dia bisa Quran, dia ngajarin ke orang. Hatta yang diajarkan misalnya cuma Iqra, TFQ, TPA. Nah kita wajib iri tuh sama orang itu. Ya Allah, kapan saya bisa kayak orang itu? Kapan saya bisa ngajar, bisa punya TPA, TPQ, punya anak asuh, anak didik? Nah kita harus iri. Nah, yang kedua adalah rajulun atahullahul mal. Jadi lelaki Allah kasih harta. Nah, dengan harta itu dia berinfak, dia memberikan kepada kebaikan, di jalan kebaikan, baik malam baik siang. Begitu. Fa huwa yunfiqu bihi ana laili wa ana anhar. Jadi ada orang kaya punya harta, punya rumah, punya kontrakan, punya mobil. Mobilnya dia sering bantu buat orang, buat taklim. Punya rumahnya dia kosin dengan harga yang murah, bahkan dia pinjamkan ke orang. Punya gaji besar, misalnya sebulan tuh gajinya 15, 20, 30 juta, tapi dia rajin berinfak. Nah dengan orang itu kita iri. Tapi kalau ada orang hartanya banyak, mobilnya banyak, kontrakannya banyak, gajinya puluhan juta, tapi pelit, nggak usah dibahas, nggak ada gunanya, nggak ada magnetnya tuh manusia. Artinya hidupnya sudah selesai. Maksudnya nggak usah dibahas, nggak usah kita iri. Dan orang kayak gitu juga nggak akan masuk peradaban dunia, nggak akan dikenal di masyarakat. Jadi cari orang yang punya ilmu, tapi dengan ilmu itu dia tegakkan, dia amalkan, dia sampaikan, dia nggak pelit. Punya wilayah binaan, punya orang-orang yang dia didik, orang yang dia kader. Jadi orang itu tidak mengurung diri dalam sangkar emas ritual ibadah. Jadi kalau kata orang di imah wae, canggupluk wae gitu. Nah yang kedua, orang yang Allah kasih harta, dengan harta itu dia rajin berinfak. Nah jadi di Islam itu orang kaya itu nggak diharamkan. Kayak sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf ridwanu alaihim jami'an. Tapi kaya yang gimana dulu? Kaya yang rajin infak, kaya yang banyak sedekah, kaya yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Nafiun li ghairi, bermanfaat buat orang banyak. Tapi kalau dia kaya tapi nggak ada manfaatnya, hanya diri pribadi, hanya keluarga, nggak usah dibahas. Kenapa? Berarti itu manusia nggak ada gunanya. Begitu baturan semua, sedulur. Sokani, dengar nggak kira-kira? Dengar. Paham nggak? Paham. Paham tuh? Dia nggak bisa Sunda. Atuh.